Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Rita, Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan. Ini guna untuk memenuhi tugas UAS Dasar-Dasar Pendidikan semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah pendidikan Indonesia. Ada beberapa poin pembahasan kita pada hari ini, yaitu yang pertama, pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Yang kedua, pendidikan pada zaman penjajahan Jepang dan permasalahannya. Dan yang ketiga, permasalahan yang terjadi pada sejarah pendidikan di Indonesia. Yang keempat, kesimpulan sejarah pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, pendidikan pada zaman kemerdekaan dan permasalahannya. Nah, sebelum kita masuk pada poin pembahasan kita pada hari ini, saya ingin menjelaskan apa itu sejarah. Menurut para ahli, definisi sejarah adalah ilmu pengetahuan yang tersusun atas hasil penyelidikan peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Baik, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu zaman Belanda. Secara formal, sistem pendidikan di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman dahulu, tepatnya pada tahun 1091 pada masa kolonial Belanda. Pendidikan di Indonesia digunakan untuk memperkuat kekuasaan kolonial dengan fokus utama pada anak-anak Belanda. Sekolah untuk pribumi terbatas dan hanya mencetak tenaga kerja rendahan. Beberapa sekolah seperti HIS, Hulo, dan ITB didirikan, tetapi pendidikan lebih diarahkan untuk kepentingan kolonial daripada rakyat Indonesia. Selanjutnya, zaman Jepang. Sedangkan selama penjajahan Jepang 1942 sampai 1945, pendidikan difokuskan untuk mendukung Jepang perang. Murid diajarkan bahasa dan budaya Jepang serta dilibatkan dalam kegiatan fisik dan persiapan perang. Sekolah Belanda diganti dengan sekolah Jepang seperti Shogeko 6 tahun dan Kokumin Gakko sekolah menengah, dan kejuruan juga diubah serta sekolah guru didirikan. Selanjutnya, permasalahan pendidikan Indonesia pada zaman penjajahan Jepang. Setelah bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki pada 14 Agustus 1945, Jepang kalah dan penjajahannya di Indonesia berakhir. Peristiwa ini mendorong Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Menariknya, Kaisar Hirohito bertanya tentang jumlah guru yang masih hidup, menunjukkan pentingnya pendidikan dalam pemulihan Jepang. Selanjutnya, zaman pergerakan kemerdekaan. Sedangkan selama penjajahan Jepang 1942 sampai 1945, pendidikan difokuskan untuk mendukung perang. Murid diajarkan bahasa dan budaya Jepang serta dilibatkan dalam kegiatan fisik dan persiapan perang.
Sekolah Belanda diganti sekolah Jepang seperti Shogyeku 6 tahun dan Kokumin Gakko sekolah menengah dan kejuruan juga diubah serta sekolah guru didirikan. Slide selanjutnya, zaman kemerdekaan 1945 sampai 1967. Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan dalam pendidikan, termasuk kekurangan guru dan kerusakan gedung sekolah. Meskipun demikian, lebih dari 1 juta sekolah dan universitas dibangun dengan bantuan UNESCO. Pada 1952, UUD Pendidikan nomor 12 dirumuskan dan target 1% populasi menjadi mahasiswa ditetapkan pada 1970. Kursus guru didirikan, diintegrasikan ke Fakultas Keguruan pada 1957. Kongres PGRI 1962 menegaskan komitmen pemerintah terhadap pendidikan dan pada 1963 FKIP dan IGP digabung menjadi IKIP. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan. Pendidikan Indonesia mengalami banyak perubahan dari masa kolonial, masa Jepang, hingga pasca kemerdekaan dan reformasi, dengan penekanan pada pengembangan akses dan kualitas pendidikan untuk seluruh rakyat. Cukup sekian pembahasan dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.